Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Murniati. Saya akan menjawab tugas pertanyaan ke hari ke-10, yaitu tentang Bimba AIU interview. Yang A, yaitu tentang kegiatan baca-bacaan. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu metode bermain sambil belajar di Bimba AIEO dengan tujuan untuk menemukan minat baca anak yang nantinya akan berdampak kemampuan baca anak meningkat secara bertahap. Jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu berdialog Bimba, bernyanyi, bercerita, mendongeng, dan bermain modul. 3. Apa tujuan kegiatan bermain baca-bacaan? Yaitu tujuan utamanya menumbuhkan karakter minat baca anak sejak dini, sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan kemampuan baca anak secara bertahap. 4. Kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator, yaitu saat kegiatan inti. 5. Mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan motivator, yaitu karena tujuan utamanya untuk menumbuhkan karakter minat baca anak sejak dini. Apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yaitu evaluasi afeksi setiap saat dan evaluasi kognitif setiap 10 menit sekali, dan juga memberikan reward setiap 5 menit sekali. 7. Bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak, yaitu dengan cara diajak bernyanyi, diajak berdialog, diajak mendongeng, dan juga bermain modul baca-bacaan, bermain modul baca. Yang B, mengenai kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu 1. Jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul adalah kegiatan bermain teori di mana kegiatan utamanya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Contohnya adalah saat bermain baca-bacaan lalu diselingi dengan mewarnai, lalu setelah mewarnai itu sambil kembali lagi ke baca-bacaan, lalu misalnya bernyanyi, lalu kembali lagi ke bermain baca-bacaan. Apa tujuan penerapan teori jam bandul? Yaitu supaya anak tidak bosan atau agar anak senang dengan kegiatan yang ada di dalam kelas. 3. Kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Yaitu setelah kegiatan kognitif atau bisa juga saat anak mulai bosan. 4. Bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yaitu motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Lalu dalam prosesnya motivator melihat ekspresi anak, apakah anak senang atau belum dalam melakukan kegiatan bermain baca-bacaan bersama-sama. 2. Motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Pastikan selama kegiatan bermain sambil belajar prioritas utamanya adalah bermain baca-bacaan. Dalam prosesnya motivator melihat afeksi anak dan kognitif atau kemampuan anak. 3. Hal wajib yang harus dilakukan selama proses bermain sambil belajar, yaitu motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya. Reward diberikan 5 menit sekali, evaluasi afeksi dilakukan setiap saat, dan evaluasi kognitif dilakukan 10 menit sekali. Lalu kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Maka kegiatan di dalam kelas, kegiatan belajar mengajar dan bermain di dalam kelas akan tidak menarik dan
membuat anak mudah bosan, dan akhirnya anak tidak senang mengikuti kegiatan di dalam kelas, sehingga minat bacanya dan minat belajarnya tidak tumbuh. Jadi sangat penting untuk menerapkan teori jam bandul ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.